Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihaknya akan membantu membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Trump menyebut upaya pembebasan kapal ini dilakukan atas dasar kemanusiaan. Melalui media sosialnya, Trump mengumumkan Project Freedom atau proyek kebebasan. Melalui proyek kebebasan ini, pihak Trump akan memandu kapal keluar dari Selat Hormuz. Trump menyebut Amerika akan memulai operasi tersebut pada Senin pagi. Trump mengungkap saat ini banyak kapal yang telah lama terjebak di Selat Hormuz. Sebagian dari awak kapal tersebut mulai kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya. Trump menegaskan jika langkah pembebasan kapal ini diganggu, Amerika akan menindak tegas. Di media sosialnya, Trump menulis, ini adalah tindakan kemanusiaan atas nama AS. Negara-negara Timur Tengah dan khususnya Iran. Banyak dari kapal-kapal ini kekurangan makanan dan segala sesuatu yang diperlukan. Jika proses kemanusiaan ini diganggu, maka harus ditangani dengan tegas. Begitu kata Donald Trump. Saudara, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, akan mulai membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu setempat. Melalui operasi yang disebut sebagai upaya membuka kembali jalur pelayaran vital dunia. Selain aspek militer dan navigasi, Amerika Serikat juga mengeluarkan ancaman sanksi terhadap pihak manapun yang membayar tarif ke Iran untuk melintasi Selat Hormuz. Lalu apa makna strategi ganda yang diterapkan Amerika Serikat? Apakah ini juga jadi strategi Amerika Serikat untuk menekan ekonomi Iran? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber, pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran Dina Sulaiman dan Muradi, Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Bu Dina, Prof. Muradi. Malam. Selamat malam. Mas Radit, Teh Dina, apa kabar? Iya, Prof. Ya, saya ke Bu Dina dulu. Bu Dina, Presiden Trump katanya akan membuka Selat Hormuz agar kapal-kapal bisa lewat, sekaligus mengancam sanksi bagi mereka yang membayar tarif di Selat Hormuz kepada Iran. Apa yang bisa Anda analisis dari strategi Amerika Serikat ini, terutama khususnya yang keluar dari mulut Donald Trump? Ya, ini kelanjutan dari sikap Trump selama ini ya, selalu main ancam dan berkali-kali sebelumnya dan berbagai jenis ancaman yang sudah dikeluarkan. Nah, ancaman yang terbaru mengenai akan mengawal, artinya kan berarti mendeploy kapal-kapal perang ya. Sekarang pertanyaannya apakah memungkinkan kapal-kapal perang dalam ukuran besar atau kapal induk itu bisa melakukan pengawalan itu secara teknis di kawasan Selat Hormuz. Kemudian yang kedua, seandainya betul kapal-kapal perang Amerika Serikat atau juga bahkan kapal induknya mendekat, itu kan justru bahkan lebih terjangkau ya oleh drone dan rudalnya Iran, sehingga posisi Angkatan Laut Amerika justru malah semakin terancam. Sehingga saya pikir dalam kondisi seperti ini, ancaman Trump ini lebih bertujuan untuk menciptakan citra atau image bahwa dia masih memegang kontrol, dia masih memiliki inisiatif di kawasan tersebut untuk menenangkan audiens domestiknya maupun juga untuk menenangkan sekutu-sekutunya bahwa Iran masih bisa ditundukkan dalam impiannya Trump ya tentu saja. Ya, ini sebelum saya lanjutkan khusus soal pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz, ada berita paling baru dari Selat Hormuz terutama. Ini kapal-kapal perang Amerika Serikat baru saja beritanya masuk ke kami diserang oleh Angkatan Laut Iran, oleh rudal-rudal Angkatan Laut Iran. Saya langsung saja ke Prof. Muradi. Apa yang terjadi kalau seperti sekarang ini yang barusan saya bacakan beritanya? Apakah perang di Selat Hormuz justru akan terjadi, Prof. Muradi? Ya, ada tiga hal, Mas Radit. Yang pertama, ini berkaitan soal dinamika di dalam negeri yang memang pada akhirnya yang membuat Donald Trump harus melakukan inovasi secara taktik militer dan pertahanan untuk bisa kemudian tetap eksis dan bisa di atas angin. Yang kedua, kalau kemudian ada serangan, itu tadi disampaikan Mbak Teh Dina bahwa memang pada akhirnya saya meyakini betul kalau selama kemudian Amerika Serikat masih dalam posisi sendiri ya, tidak dengan sekutu, tidak dengan NATO, tidak dengan kemudian
negara yang biasa membantu mereka, maka itu tidak dalam posisi yang firm. Firm artinya mereka akan melakukan upaya manuver politik dan militer untuk menekan Iran. Nah, yang ketiga, sejauh ini saya kira kalaupun dilakukan pertama namanya battle war-nya ya ada di Selat Hormuz. Saya ingin mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Trump jauh lebih sebagai psychology war ketimbang kemudian langkah-langkah yang sifatnya nyata gitu, Mas Radit. Lalu dengan serangan yang baru saja terjadi, Prof, kira-kira akankah ancaman Trump justru lebih dulu dipatahkan oleh serangan Iran ini? Ya, secara teori pendekatan militer memang pada akhirnya lebih lakukan oleh Iran adalah langkah untuk kemudian melakukan preventif ya. Saya kira dengan langkah itu mereka kemudian mengusir, menghalau dan seterusnya. Jadi secara taktik militer pada akhirnya sebenarnya disampaikan Trump itu membuka strategi rahasia militer ya untuk melakukan upaya mengepung dan mematahkan ruang gerak dari Iran terutama di daerah di Selat Hormuz. Yang kedua, secara prinsipil saya kira keberadaan dari pasukan militer yang ada di Iran, Amerika yang ada di sekitar Selat Hormuz itu lebih banyak soal membangun sewer belaka ketimbang menyiapkan operasi yang sifatnya lebih besar. Oke, Bu Dina, dengan serangan yang baru saja saya sebutkan, apakah ini juga salah satu bentuk respons Iran terhadap tekanan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat? Karena apapun taktik Donald Trump sepertinya untuk menekan dari sisi ekonomi, terutama tadi ancaman-ancaman jika melewati Selat Hormuz membayar tarif akan akan ditindak tegas begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau kita melihat dari pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran kan sudah pada ini ya sebutan yang sudah disampaikan Iran adalah Amerika Serikat melakukan aksi pembajakan. Ya, ketika posisinya sebagai pembajak laut dan bahkan Trump juga di pernyataannya juga dengan bangga ya mengakui bahwa sudah melakukan pembajakan. Artinya memang Iran juga berhak ya menjaga keamanan kapal-kapalnya, sehingga saya pikir itulah alasannya Iran melakukan serangan. Dan tentu saja ini akan menjadi eskalasi ya ketika Iran menyerang, tentu Amerika Serikat juga akan melakukan pembalasan. Cuma kita perlu tunggu juga apakah Amerika Serikat mau terus melakukan serangan secara penuh seperti sebelumnya 40 hari yang sejak 28 Februari itu, karena dari sisi amunisi, dari sisi pangkalan udara, pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan sekarang kan sudah rusak ya, sudah sekitar 16 itu sudah rusak dan diakui sendiri oleh media Amerika Serikat sendiri. Artinya Amerika Serikat juga tidak punya kemampuan penuh lagi seperti sebelumnya di tanggal 28 Februari untuk melakukan serangan besar seperti itu terhadap Iran, sehingga mungkin saja akhirnya Amerika Serikat keluar begitu saja seperti yang terjadi bulan Maret 2025 ketika Amerika Serikat ini ya datang ke Laut Merah untuk menyerang Ansarullah Yaman. Itu dalam 52 hari akhirnya ya pergi begitu saja, menyatakan kalah atau menang gitu. Ya, ini lucu sekali sepertinya, Prof ya. Tadi dikatakan oleh Bu Dina bahwa sebenarnya yang melakukan dalam tanda kutip pelanggaran di Laut Hormuz atau di Selat Hormuz adalah Amerika Serikat sendiri. Tadi Bu Dina sudah mengatakan bahwa yang melakukan pembajakan adalah Amerika Serikat karena sudah stated juga ya mereka dengan bangga mengatakan membajak. Tapi lucunya Donald Trump kemudian mengatakan ada aksi Project Freedom for the sake of humanity katanya, untuk kemanusiaan. Ini pernyataan dua pernyataan bertolak belakang dan akhirnya berimplikasi pada reaksi yang memicu Iran kesal mungkin ya saat ini. Dan apakah yang dilakukan sudah tepat oleh Iran, Prof? Ya, dalam teori militer kan memang upaya untuk melakukan preventif counter yang memang sifatnya mengarah pada menjaga kedaulatan, saya kira perlu dilakukan. Dan saya kira apa yang dilakukan Iran sejauh itu kemudian tidak terprovokasi dengan pendekatan hit and run yang coba dilakukan oleh Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz, saya kira nggak ada masalah. Hanya masalahnya yang kedua adalah saya tidak yakin betul bahwa akan ada terjadi peperangan yang luar biasa di Selat Hormuz. Karena deploy pasukan, kemudian kapal perang dan leadership yang mereka
kirimkan sekitar itu tidak cukup bisa untuk menyatakan mereka melakukan agresi untuk yang jauh lebih cepat, jauh lebih eskalatif ya, bisa katakanlah serangan darat dan seterusnya. Jadi kalaupun nanti terjadi peperangan, justru proses kita, problem kita bukan di antara US dengan Iran, tapi juga efeknya adalah yang disampaikan dari Budian tadi, bahwa kondisi jalur pasok energi itu terganggu betul karena dua-duanya menjadi problem baru, dan itu saya kira menjadi problem membesar ketika kemudian tidak segera masuk ke meja perundingan begitu. Ya. Nah, dengan kondisi sekarang ada serangan dari Iran kepada kapal-kapal perang Amerika Serikat. Saya ke Budina lagi. Kira-kira akan bagaimana reaksi negara-negara pengguna Selat Hormuz seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara Teluk lainnya misalnya terhadap ancaman yang bukan ancaman lagi ya, bahkan sudah aksi yang dilakukan oleh Iran ini. Tapi saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda. Budina bisa dijawab di Sapa Indonesia Malam. Total bersama kami ya. Saudara, kantor berita Fars Iran melaporkan bahwa sebuah kapal perang Amerika Serikat yang bermaksud melewati Selat Hormuz terpaksa putar balik. Kapal perang itu ditembak setelah mencoba mengabaikan peringatan dari Angkatan Laut Iran. Laporan yang belum dapat diverifikasi secara independen mengatakan bahwa 2 rudal menghantam fregat Angkatan Laut Amerika Serikat saat berlayar melalui jalur tersebut. Iran menganggap perlintasan kapal AS itu sebagai pelanggaran keamanan lalu lintas dan pelayaran di dekat Pulau Jask. Sebelumnya militer Iran merespons pernyataan Presiden Trump yang akan mengawal kapal untuk meninggalkan Selat Hormuz. Militer Iran tegaskan pasukan asing yang mendekati atau memasuki Selat Hormuz akan jadi target militer Iran. Komandan Markas Besar Militer Iran, Maijen Ali Abdullah, menyatakan Selat Hormuz berada di bawah kendali militer Iran. Kapal-kapal yang akan keluar atau masuk Selat Hormuz harus berkoordinasi dengan militer Iran. Dalam pernyataan yang dibacakan presenter TV Iran, Maijen Ali peringatkan pasukan bersenjata asing, terutama militer Amerika Serikat, yang mencoba masuk perairan Selat Hormuz akan jadi target militer Iran. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می‌کنیم و به تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش اعلام می‌کنیم از هر گونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی اعلام کرد هشدار می‌دهیم هر نیروی مسلح بیگانه به خصوص ارتش متجاوز آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشد مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. Ya, tadi sebelum jeda saya bertanya ke Budina tentang situasi yang paling akhir di Selat Hormuz, terutama respons dari negara-negara pengguna Selat Hormuz. Kira-kira saya juga curious atau penasaran juga, mereka kan seperti apa? Kalau Budina membacanya bagaimana? Seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara Teluk lainnya terhadap situasi yang baru saja terjadi di Selat Hormuz? Ya, kalau negara-negara besar seperti Tiongkok, kemudian juga India, maksudnya mereka tuh importir minyak terbesar yang dari Selat Hormuz ya. Kalau negara-negara besar ini justru sebenarnya tidak ada masalah dengan Iran ya. Kapal mereka bisa lewat karena yang dilakukan Iran adalah semua kapal yang mau lewat itu harus kerjasama dengan Iran, harus berkoordinasi dengan Iran. Jadi buat mereka nggak ada masalah negara-negara lain berkepentingan. Termasuk jika dimintai tarif itu tadi ya? Ya. Nah, yang repot itu atau yang merasa rugi saat ini adalah Amerika Serikat ya, karena Amerika yang memang tidak boleh karena dengan alasan itu yang melakukan agresi. Sehingga saya pikir sekarang opsinya tuh buat Trump sekarang ya, kalau respons dari negara-negara yang memang bekerja sama dengan Iran, saya pikir baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi sekarang Trump ada 2 pilihan ini ketika
kapalnya sudah diserang 2 rudal oleh Iran, apakah akan membalas? Nah, kalau membalas artinya situasi akan semakin buruk, harga Ya, minyak juga akan betul. semakin naik dan ini tidak diinginkan juga oleh Gedung Putih ya. Tapi juga kalau tidak membalas, kalau diam begitu saja itu juga kan mempermalukan Amerika Ya, Serikat sendiri. Jadi artinya Trump sekarang betul-betul terjepit ya artinya situasinya. Bu Dina, negara-negara yang tadi seperti Tiongkok, India itu juga tidak akan juga atau mengabaikan juga ancaman dari Donald Trump ya kira-kira yang akan menyangsi kalau membayar tarif katanya. Ya selama ini juga kan sebenarnya misalnya antara Iran dan China itu sudah perdagangannya sudah Udah lancar-lancar lancar saja. karena Ya, karena ya, ada ya, ya. jalur keuangan yang selain yang bukan jalurnya SWIFT-nya Amerika. Jadi nggak Hmm. bisa uangnya yang beredar itu nggak bisa dibekukan Ya, seperti yang diancamkan oleh Trump. Jadi oke. jalur-jalur yang non tradisional itu sudah dipakai oleh Iran selama ini sehingga ya memang perdagangannya itu tetap Oke. berjalan dengan beberapa negara yang memang berani dan Mhm. mencari cara untuk bisa menembus sanksi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat secara sepihak itu. Oke, saya ke Prof. Muradi lagi. Prof, dari sudut pandang Yes, politik dan ya. keamanan internasional, Prof. Strategi ini mencerminkan doktrin Trump America First atau peace through strength atau bagaimana? Dan bagaimana juga pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan global, Prof? Ya, jadi yang pertama memang dari awal Trump kan perspektifnya kan American sentris ya. Hmm. Jadi American first tadi. Jadi apa yang dilakukan termasuk misalnya menerapkan sanksi kan perspektifnya perspektif politik hukumnya mereka, bukan proses politik hukum internasional. Jadi memang itu tidak bisa mengikat banyak pihak. Itu yang kemudian perlu dilihat. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Iran saya kira ini akan menjadi satu stimulasi sebenarnya ada dua situasi yang saya kira akan kelihatan. Pertama, akan ada balasan. Tapi ini balasannya tidak dalam posisi yang agak besar. Kenapa? Karena konsolidasi militer Amerika Serikat itu dari awal tidak dalam kondisi yang firm ya. Nah yang kedua, ini akan memaksa mereka untuk duduk berunding lagi. Dalam asumsi bahwa mereka pada akhirnya tidak dalam posisi yang bisa dimenangkan. Karena begini, beberapa kasus yang kemudian melibatkan mereka dan kemudian memaksa mereka pada akhirnya jengah. Contoh begini misalnya beberapa sekutu mereka yang kemudian diarahkan untuk mengambil minyak ke Rusia, itu kemudian juga makin mahal kan karena rantai pasoknya makin panjang kan begitu. Artinya apa? Secara prinsipil saya kira ini akan menjadi titik senario baru. Apakah kemudian masuk di dunia di meja perundingan dalam eskalasi yang sama-sama diuntungkan katakanlah, atau malah kemudian akan menjadi besar. Kalau saya melihatnya itu yang pertama, karena yang kedua konsolidasi militer Amerika Serikat itu terendah sepanjang 50-60 tahun terakhir begitu, Mas Ren. Oke, tapi bicara keamanan regional, keamanan kawasan begitu, apakah ini bisa jadi presiden berbahaya bagi jalur pelayaran vital di tempat lain atau terutama di Selat Hormuz di dunia, misalnya juga Laut Cina Selatan misalnya, ini akan jadi presiden nggak sih, Prof sebenarnya? Kalau ngelihat polanya kan semua deeskalasi ya. Ya. Semua wilayah, semua yang menjadi karibnya US kan deeskalasi. Negara-negara Timur Tengah semua diam, semua kemudian menunggu dan sebagainya. Kemudian negara-negara di Eropa Asia Timur, Jepang dan Korea juga kemudian tidak terlalu tidak merespon jauh, bahkan maka Jepang mau membayar tarif dan seterusnya. Jadi saya kira prinsip ini akan kemudian mengarah, kalau saya membayangkan ya, akan terjadi eskalasi justru ada di Selat Hormuz. Kalau itu terjadi, saya kira yang kemudian terganggu memang pada akhirnya orang-orang yang berada di sekitar berada menjadi bagian penting dari Amerika Serikat. Karena hampir negara-negara yang kemudian sekutu US hari ini akan bergabung dengan 30 negara yang kemudian melakukan negosiasi dengan Iran. Ini yang saya kira menjadi sekali lagi menjadi kemenangan Iran kalau kemudian pada akhirnya orang negara tadi berdiskusi, berdialog atau berunding dengan Iran langsung tanpa melibatkan Amerika Serikat. Yang hari ini misalnya beberapa negara yang kemudian masih melibatkan Amerika Serikat, katakanlah itu juga kemudian sudah berpikir 2 kali, termasuk misalnya katakan saya nyebut Australia ya, yang pada akhirnya kemudian sudah mulai merasa kemudian jengah juga dengan manuver dan tata strategi militer pertahanan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan Selat Hormuz dan perang dengan Iran gitu, Mas Adi. Oke, saya balik lagi ke pengaruhnya terhadap sikap negara-negara di Timur Tengah, terutama yang punya afiliasi khusus terhadap Amerika Serikat. Bu Dina, UAE sudah mengatakan atau menyatakan keluar dari OPEC. Akankah ini juga reaksi yang sama akan keluar dari negara-negara Timur Tengah yang dikenal punya afiliasi bersama Amerika Serikat?
Ya, keluarnya UAE dari OPEC itu menunjukkan bahwa memang perang ini memukul ekonomi negara-negara Teluk itu secara dahsyat ya. Hmm. Mereka selama ini mengalami ini ya memiliki posisi yang sangat menguntungkan di Teluk. Artinya ini daerah yang aman dan kemudian investasi juga jalan. Tapi tiba-tiba sekarang situasi seperti ini dan UAE juga kan yang paling banyak mendapatkan serangan dari Iran ya karena memang banyak sekali aset-aset Amerika Betul. Serikat di UAE. Nah, dengan keluar dari OPEC itu UAE ini berharap dia bisa memproduksi minyak sebanyak apapun yang dia mau. Karena kalau Hmm. ada di dalam OPEC kan harus ikut aturan bersama ya, harus Ya. kompak nih berapa yang boleh diproduksi ya. Ini menunjukkan betul-betul mereka butuh uang yang lebih besar lagi karena situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang. Nah, ini ketika kohesi di antara negara-negara sesama negara Teluk ini semakin rapuh, tentu ini ya situasinya akan menurut saya ini blessing in disguise ya. Hmm. Artinya mereka kemudian berpikir untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ya. Nah, menyelamatkan diri masing-masing artinya bersikap rasional. Saat ini kebanyakan masih belum rasional, masih takut kepada Amerika Serikat. Seandainya mereka mementingkan kepentingan nasionalnya masing-masing, itu tinggal mengatakan kepada Amerika Serikat, tolong keluar dari tanah kami nggak mau tanah kami dijadikan basis serangan ke Iran. Dan kemudian Iran kan sudah menjanjikan, kalau tidak dijadikan basis serangan ya nggak akan diserang lagi. Artinya, mudah-mudahan ini proses menuju ke semakin rapuhnya persekutuan antara Amerika Serikat dan negara-negara Teluk, dan negara Teluk ini menjadi semakin mandiri dan berani untuk mengambil keputusan bersama dengan semua negara di kawasan untuk menjaga keamanan mereka sendiri tanpa perlu bergantung kepada Amerika Serikat. Dan tentu saja kuncinya sebenarnya ada di Israel ya, tanpa perlu berusaha melindungi Israel lagi. Ya sudah, biarkan saja Israel sendirian untuk melawan para pejuang Palestina. Selama ini kan Ya. situasi ini jadi karena memang Amerika Serikat itu terus-menerus berusaha melindungi Israel kan. Ya, ya. Ini menariknya begini, saya ke Prof. Muradi lagi. Sebenarnya ada makna strategi ganda yang diterapkan oleh Donald Trump. Dual track lah ya, boleh dibilang begitu. Yang diterapkan Amerika Serikat di sini. Dalam hal ini Donald Trump. Ya, ini operasi militer atau penjagaan kapal sekaligus berusaha untuk mengamankan aset-aset dan juga ada ancaman sanksi. Nah, kira-kira apakah ini pendekatan klasik carrot and stick ala Trump? Anda melihatnya atau ada analisis lain, Prof? Ya, kalau itu digunakan, dia ada dua syarat, Mas Adi. Pertama, saat konsolidasi di internal itu solid ya. Katakanlah didukung oleh Kongres, kemudian militernya solid, backup. Yang kedua adalah sekutu mereka juga solid. Nah, dua syarat ini nggak terpenuhi, Mas. Jadi kalau saya menangkap bahwa ini memang acak saja cara-cara yang kemudian saya kira tidak terukur secara politik dan tidak terukur secara pertahanan. Artinya memang secara prinsipil nggak ada ukurannya ini. Kalaupun disampaikan lebih banyak kemudian lebih menjadi sewor saja ketimbang misalnya praktiknya. Karena begini, kalau misalnya betul titik penserangan terhadap fregat Amerika Serikat itu adalah titik konsolidasi militer, maka kita akan lihat akan ada mobilisasi militer besar-besaran ke Selat Hormuz dan juga sekitaran Iran ya. Kalau itu kita tunggu 1-2 minggu nih. Tapi kalau tidak ada, maka saya meyakini betul bahwa strategi yang disampaikan tadi saya kira lebih banyak soal berada di lingkarannya lingkarannya Trump dan orang-orang terdekat mereka. Karena Karena bayangkan misalnya begini, berkali-kali misalnya Menteri Perang mereka kemudian berdialog yang saya kira tidak terlalu substansi ya, terkait dengan misalnya bagaimana kemudian mereka harus mempertanggungjawabkan pendanaan pengiriman pasukan yang harus izin ataupun penetapan dari Kongres. Itu yang sampai hari ini kemudian jadi masalah baru. Jadi kalaupun nanti bergeser pada level-level tertentu, saya meyakini betul bahwa Ram akan kemudian menarik sebagian besar tentaranya dan kemudian akan memilih untuk berunding dengan asumsi tadi akan ada titik temu yang saya kira sama-sama diuntungkan. Itu yang saya kira hari ini saya melihatnya ada ruang itu bisa sama-sama dalam perundingan begitu. Baik, Prof. Muradi meyakini akan ada perundingan, ujung-ujungnya begitu. Nah, kalau gitu saya ke Bu Dina, kira-kira ada nggak peluang negosiasi damai yang lebih besar pasca operasi ini? Mengingat Trump juga sedang meninjau proposal Iran kan kemarin ini ya, Bu Dina? Ya,
Saat ini Trump itu menghadapi tekanan dari dua kubu besar. Yang pertama kubu yang pro perang, inginnya perang itu terus berlanjut. Siapa itu? Perusahaan minyak. Perusahaan minyak ini jelas untung ya ketika harga minyak terus naik seperti Ya, sekarang. Kemudian juga perusahaan militer ya, dan yang ketiga itu Israel. Nah, tapi kan juga ada di dalam negeri yang betul-betul inginnya perang segera selesai, terutama rakyat Amerika Serikat sendiri yang mengalami kesulitan ekonomi akibat perang, dan juga politisi yang bicara soal bagaimana nih nasib Republikan ketika pemilu setelah nanti. Kalau terus-menerus perang mereka bisa kehilangan suara. Dan juga bisnismen yang butuh stabilitas untuk melanjutkan investasi dan lain-lain. Nah, sekarang kalau dari dalam negeri saya pikir tarik-menarik dua kubu ini yang akan berperan untuk melihat atau untuk menentukan kemana arah Trump akan berujung ya. Apakah dia mau duduk di meja perundingan atau melanjutkan perang. Tapi saya sih setuju dengan Prof. Muradi tadi ya, bahwa pada akhirnya Amerika Serikat itu mau ya untuk berunding, karena memang besar sekali kerugian yang dialami Amerika Serikat saat ini, dan tekanan-tekanan itu kan juga besar juga, sehingga mungkin saja ada perundingan, tapi dengan posisi yang seperti sekarang, Iran yang di atas angin, tentu syarat-syarat yang akan didiskusikan itu adalah syarat-syarat yang oke. dari Iran. Ya. Ya. Nah, sekarang apakah kemudian Trump akan tunduk? Sangat mungkin tunduk atau memenuhi keinginan Iran, terutama penghentian perang, seandainya tekanan terus diberikan kepada Trump oleh Oke. berbagai pihak yang tadi saya Ya. sebutkan. Saya punya pertanyaan yang mungkin bisa dijawab singkat oleh Prof. Muradi, karena waktu kita terbatas, Ya. Prof. Saya memang lebih pantas ini tanyakan pada ekonom, tapi saya ingin tanyakan hal ini dalam konteks politik dan keamanan dalam negeri. Kira-kira bagaimana implikasi jangka panjang Indonesia sebagai negara importir minyak? Karena kan kalau kacau terus-menerus seperti ini, ya seperti kita tahu, BBM non subsidi saja sudah naik, ini juga bisa menimbulkan instabilitas keamanan dalam negeri, Prof. Ya, cost untuk rantai pasoknya makin besar ya. Kita akan beli dari Rusia itu hampir 2 kali lipat dari ongkos rantai pasoknya. Jadi yang pasti harga BBM akan membumbung ya, dan itu yang membuat kita jadi kerepotan karena kasus ini. Karena sampai hari ini kita tidak dalam posisi yang mendekat ke Iran. Itu yang saya kira tidak dilakukan. Itu yang kemudian tidak dilakukan oleh kita. Padahal Thailand, kemudian Malaysia ya, bahkan Vietnam itu merapat ke Iran. Itu yang saya agak khawatir sebenarnya, kita akan punya cadangan minyak yang tidak terlalu, karena butuh 50 hari untuk dari Rusia ke kita. Sementara dari Iran ke kita itu nggak nyampe 20 hari, Mas. Jadi saya kira ini serius kita menjadi imbas atau efek dari peperangan yang berlaut ini gini, Mas. Oke, seperti negara-negara Teluk yang tadi dikatakan Bu Dina terlalu patuh dengan Amerika Serikat, ya kenapa juga tidak dengan Indonesia, jangan terlalu patuh juga gitu ya. Kita saatnya merapat ke Iran mungkin untuk menjaga kepentingan nasional terlebih dahulu. Nanti memang kalau memang ada implikasi jangka panjang terhadap hubungan kita dengan Amerika Serikat, itu bisa disusun kembali, rearrange kembali. Baik, terima kasih Profesor Muradi dan juga Ibu Dina Sulaiman telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu, selamat malam, sampai jumpa.